Siapa hari ini akan memimpin doa? Sakti. Oke, baik, Sakti silakan pimpin doanya. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita selanjutnya seperti biasa menyanyikan lagu nasional, yaitu kali ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita periksa kehadiran kalian satu persatu. Vidya, Hadir Bu. Savana, Hadir Bu. Dia, Hadir Bu. tunjuk tangannya ya. Farel, Hadir Bu. Afif, Zahra, Randika, Hadir Bu. lalu Sakti, Hadir. Arya, Hadir Bu. Sakit, Maudi, Hadir. Ika, Hadir Bu. Ramalda. Ya, tadi yang sakit Arya. Arya. Ada surat sakitnya? Ada. Ya, kondisi ya. Baik, Nak ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang pelaku kegiatan ekonomi. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang apa? Iya, kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan distribusi konsumsi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pelaku kegiatan ekonomi. Sekarang ibu tanya ke kalian, yang seperti kalian tahu deh, di sekitar kalian, dalam kehidupan kalian, tahu tidak kalian siapa sih yang menjadi pelaku ekonomi itu? Dagang. Bude kantin. Iya. Apa tadi? Dagang. Pedagang. Terus? Kenapa? Tak ada lagi? Ibu guru? Iya. Ya. Bagaimana perannya bude kantin tadi? Iya. Menjual makanan dulu. Menjual makanan. Oke. Terus siapa lagi tadi? Pedagang ya? Ya. Dia sebagai apa? Perannya sebagai apa? Menjual. Menjual barang. Iya, kalian Pembeli. masuk tidak ke dalam pelaku ekonomi? Sebagai apa? Ya, mengkonsumsi berarti kalian adalah konsumen. Oke, sudah sedikit tahu ya apa itu kegiatan, apa pelaku kegiatan ekonomi. Kalian sendiri adalah salah satunya. Ya, baik. Untuk selanjutnya yaitu kalian melihat materi yang akan ibu sampaikan lewat video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nani Lestari. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelaku kegiatan ekonomi. Tapi kita harus tahu dulu ya, apa itu pelaku kegiatan ekonomi. Definisi ekonomi menurut Alfred Marshall adalah ilmu tentang usaha individu terkait pekerjaan dalam kehidupan dan membahas tentang bagaimana manusia meraih pendapatan sekaligus dan menggunakannya. Seperti yang kita tahu, dalam kegiatan ekonomi mencakup tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita harus
harus tahu dulu apa sih tujuannya. Tujuan dalam pembelajaran ini adalah satu, peserta didik dapat mendeskripsikan pelaku-pelaku kegiatan ekonomi seperti rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan peran pelaku kegiatan ekonomi. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan model diagram interaksi antar pelaku ekonomi, circular flow diagram. Yang keempat, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis dan diskusi mengenai peran pelaku dan kegiatan ekonomi. Baik, sudah dilihat materi tentang pelaku ekonomi. Nanti Ibu berikan permasalahan dan diselesaikan oleh kalian. Tapi sebelum itu kalian harus membentuk kelompok diskusi. Ini berjumlah berapa orang yang hadir? 19 berarti sudah 4 kelompok saja ya. Kurang lebih kelompoknya ada yang 4 dan ada yang 5. Tetapi kali ini Ibu akan membagi kelompoknya. Ya, jadi di setiap kelompok itu semuanya kebagian nih. Ada yang diam, ada yang ceria, ada yang suka ngomong, ada yang tidak. Ya, ada yang nanti jadi kebagian rata. Semuanya harus saling menghargai pendapatnya masing-masing dari temannya. Biarkan semuanya berekspresi walaupun itu mungkin kurang benar, tetapi itulah pendapat teman-teman kalian. Baik, ini kelompoknya udah ibu bagi. Untuk kelompoknya masing-masing ada 4 kelompok dari sekarang. Untuk ini terbagi menjadi nama-nama kelompoknya itu RTK rumah tangga keluarga, kelompok 2 itu rumah tangga perusahaan, kelompok 3 rumah tangga rumah perintah, dan yang keempat rumah tangga luar negeri. Silakan membentuk kelompoknya dan jangan DP-DP harus berjarak. Di sini Ibu akan membagikan seperti biasa lembar kerja peserta. Tujuannya supaya kalian mengekspresikan yang petunjuk yang ada di RKPD ini. Ibu kasih waktu berapa menit nanti untuk kalian untuk mempresentasikan di depan. Nanti itu kan ada petunjuknya. Dibuat dalam bentuk video atau animasi, ya. Lalu dibuat dalam bentuk makalah, bisa, ya. Yang ketiga dalam bentuk PPT atau slide, ya. Nanti kalian boleh pinjam laptop Ibu untuk menjelaskan di depan. Kirim ke grup. Ya, nanti Ibu buka. Silakan kirim ke grup kelas. Nanti Ibu bukakan di laptop Ibu. Moderator, siapa yang menjadi notulen? Dan siapa yang menyiapkan jawaban? Jadi yang menjawab itu semua sebenarnya ya, tetapi ada satu yang tidak diberikan tugas tadi lebih aktif untuk memberikan sumbangsi ke kelompoknya. Jadi Ibu minta kalian itu aktif deh semua, jadi tidak ada yang kecewa dari temennya, kamu nggak ngomong, saya aja, biasanya gitu kan? Kan jawaban yang memang kalian tahu.
tentang pelaku-pelaku atau pelaku kegiatan ekonomi. Karena pelaku kegiatan ekonomi ini semua materi yang ada di ekonomi itu masuk. Nah yang terkait di dalam materi semua, siapa yang melakukannya? Pelaku ekonomi itu sendiri. Namanya ekonomi. Nah kembali lagi, pelaku ekonomi. Apa sih tujuan ekonomi? Apa sih? Ya kan? Nggak secara langsung kalian sudah melakukan kegiatan atau menjadi pelaku ekonomi itu sendiri di rumah. Kalian menjadi pelaku ekonomi? Ya. Ngapain di rumah? Makan, ya kan? Menghabiskan. Berarti kalian sebagai pelaku rumah tangga. Ah ya, rumah tangga keluarga atau konsumen. Tapi tanpa sadar kan kalian, oh kamu, saya kan anak-anak, saya kan anak sekolah tidak. Jadi kalau kalian sudah mengkonsumsi, itu sama aja kalian sudah menghabiskan. Siapa dulu yang maju? Apa? Rumah tangga keluarga? Kelompok ujung luar negeri. Luar negeri atau sana dulu? Oh luar negeri ya, luar negeri dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Fibria sebagai moderator dengan kelompok rumah tangga luar negeri ingin menjelaskan materi melalui makalah yang akan disampaikan oleh pemateri. Sebelumnya saya perkenalkan anggota saya, ada Maudi sebagai pemateri, Sakti dan Manda sebagai nutulen. Kepada pemateri saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil namanya rumah tangga luar negeri. Ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami melalui makalah. Yang pertama, upaya apa yang harus dilakukan dalam menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi? Coba kalian cari tahu. Jadi, upaya yang dapat dilakukan yaitu menyiapkan sumber daya yang kompeten dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetensi globalisasi. Lalu, menghilangkan praktik-praktik korupsi, nepotisme dan manipulasi, mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetensi secara sehat, mendorong munculnya produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Lalu kasus yang kedua, bagaimana upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek? Nah, ada beberapa, yaitu berkompetensi dalam bidang pelajaran iptek, meningkatkan motivasi berprestasi, meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia, terutama di bidang iptek, agar kita mampu bersaing dan berorientasi ke masa depan. Lalu yang keempat, meningkatkan penguasaan teknologi supaya kita tidak tertinggal zaman dan tidak tergantung kepada bangsa lain. Nah, kasus yang ketiga, apa dampak dari globalisasi jaringan informasi bagi masyarakat kita? Nah, dampaknya itu masyarakat di pedesaan maupun perkotaan merasa bangga memakai atau mengkonsumsi merek internasional daripada produksi lokal, sehingga mengakibatkan produk lokal akan sulit bersaing di pasaran. Lalu, yang keempat, apa dampak dari globalisasi tenaga kerja? Nah, pada kasus ini, perusahaan global sangat mungkin untuk menggunakan sumber daya manusia dari banyak negara di dunia. Namun, tenaga kerja yang digunakan juga sesuai dengan tingkatan. Namun sayangnya, hal ini juga membuka peluang bagi perusahaan tersebut untuk memakai jasa sumber daya manusia yang sudah berpengalaman secara internasional. Sementara, mayoritas tenaga kerja negara berkembang atau negara tempat produksi hanya akan digunakan untuk menjadi buruh dengan pekerjaan biasa saja. Lalu yang kelima,
apa dampak dari globalisasi jaringan informasi bagi masyarakat kita? Nah, masyarakat di pedesaan maupun perkotaan merasa bangga karena memakai atau mengkonsumsi merek internasional daripada produksi lokal, sehingga mengakibatkan produk lokal akan sulit bersaing di pasaran. Dari keenam, dari kasus globalisasi perdagangan, apa dampaknya bagi perekonomian perdagangan dalam negeri kita sendiri? Nah, dampaknya itu ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu ada globalisasi ekonomi mampu menstimulasi tumbuhnya perekonomian di negara, tujuannya mayoritasnya adalah negara berkembang, dan negeri kita pun harus merasakannya. Yang kedua, globalisasi ekonomi membuat lebih terbuka mekanisme dan kesempatan investasi di kancah internasional. Yang ketiga, globalisasi ekonomi mendorong ekonomi dunia untuk terus tumbuh dan tumbuh, tak hanya perihal dari sektor perekonomian, tapi tumbuh secara menyeluruh. Hal tersebut disebabkan karena adanya industri yang lokasinya berubah secara hingga mendorong efisiensi. Nah, yang keempat, pendapatan yang meningkat di negara-negara berkembang sebagai buah dari bebasnya perdagangan berskala internasional juga menjadi dampak positif dari globalisasi ekonomi. Peningkatan pendapatan itu pada akhirnya mampu menekankan angka kemiskinan dunia. Nah, yang kelima, masih berhubungan dengan pola di atas, meningkatnya pendapatan negara berkembang akan perdagangan global pada gilirannya mampu membuat pendapatan per kapita meningkat dan jasa di suatu negara. Yang keenam, globalisasi ekonomi membuat komoditas barang dan jasa di suatu negara meningkat variasinya. Hal ini disebabkan karena banyaknya tawaran beragam barang dan jasa oleh banyak negara, sehingga variasinya menjadi lebih banyak di pasar global. Meningkatkan variasi juga berakibat terpenuhnya kebutuhan dari penduduk suatu negara. Nah, dampak negatifnya itu ada globalisasi ekonomi menyebabkan tidak efektifnya proses penyesuaian ekonomi di suatu negara. Lalu, globalisasi ekonomi juga mengakibatkan adanya penekanan kondisi ekonomi yang tidak stabil dan sensitif terhadap bermacam peristiwa, misalnya terjadinya perang dan adanya terorisme di suatu negara. Yang ketiga, globalisasi ekonomi memicu terjadinya kerusakan lingkungan. Hal ini karena menekankan pihak yang melakukan aktivitas industri dari produksi sampai konsumsi. Globalisasi ekonomi menyebabkan adanya pendapatan per kapita yang timpang antara negara berkembang dan negara maju. Lalu, kesenjangan pendapatan ternyata tidak hanya terjadi di antar negara. Kesenjangan tersebut dapat terjadi dalam lingkup suatu negara. Hal ini disebabkan karena meratanya wilayah yang mendapatkan dampak langsung dari globalisasi. Yang mana globalisasi ekonomi mengakibatkan menurunnya level keamanan dalam pekerjaan. Hal ini merupakan dampak dari makin luasnya lingkungan pasar, sehingga keamanan saat berinteraksi atau menjalankan pekerjaan jadi sulit untuk dipastikan. Nah, kasus yang ketujuh, siapa saja pelaku ekonomi yang berperan dalam globalisasi ekonomi? Jadi pelaku ekonomi itu ada RTKP, rumah tangga keluarga, rumah tangga pemerintahan, rumah tangga dan rumah tangga RTLN, rumah tangga luar negeri. Nah, keempat kelompok ekonomi tersebut berperan dalam semua kegiatan ekonomi. 1. Karena RTK berperan sebagai tenaga kerja, menyiapkan faktor produksi dan lainnya. RT perusahaan, RT rumah tangga perusahaan berfungsi sebagai produsen yang menghasilkan barang. Rumah tangga pemerintah berfungsi sebagai pengatur semua kegiatan ekonomi di negara. Sedangkan rumah tangga luar negeri berfungsi sebagai memfasilitasi pembiayaan dan mengatur ekspor dan impor. Nah, ini gambaran kasus nomor 8 ya, membuat circular flow diagram 4 sektor. Jadi ini gambarnya. Iya. Ini kegiatan ya? Iya. Kegiatan dari RTK, RTP, RTLN, dari perusahaan ya? Iya. Ini diagramnya, siklusnya juga masuk ya? Ya, terima kasih. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Nantinya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kasih nilai loh. Apalagi yang membantu menjawab? Izin bertanya, saya dari kelompok 3 ingin memberi pertanyaan. Mengapa pelaku ekonomi sangat berperan dalam perekonomian suatu negara? Terima kasih. Ya. Silakan Mas Ulen mencatat. Izin bertanya, apa yang terjadi jika pemerintah mengabaikan masyarakat sebagai pelaku ekonomi? Terima kasih.